Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sarah Azahra, Nike Audina, Aisel Aditya, Suci Rahmania. Akan menjelaskan materi dengan judul Aspek Keperilakuan pada Akuntansi Pertanggungjawaban. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Aisel Aditya. Baiklah, materi yang pertama itu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan memudahkan pengendalian atas hasil dan biaya yang menjadi tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut para ahli, yang pertama menurut Mulyadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk oleh orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Materi selanjutnya, syarat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban menurut Mulyadi yaitu yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Yang kedua, anggaran. Setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran karena anggaran merupakan gambaran rencana kerja para manajer yang akan dilaksanakan dan sebagai dasar dalam penilaian kerjanya. Yang ketiga, penggolongan biaya. Pemisahan biaya ke dalam biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban karena tidak semua biaya yang terjadi di dalam satu bagian dapat dikendalikan oleh manajer. Yang keempat, sistem akuntansi biaya. Setiap tingkat manajemen merupakan pusat biaya dan akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya yang dipisahkan antara biaya terkendalikan dengan biaya yang tidak terkendalikan. Yang kelima, sistem pelaporan biaya. Bagian akuntansi biaya setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat-pusat biaya. Isi dari laporan pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat manajemen yang akan menerimanya. Selanjutnya, tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi dan untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dan dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Fungsi dan kegunaan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut fungsinya adalah sebagai alat penilaian kinerja dan memberikan atau menghasilkan arus balik sehingga operasi di waktu yang akan datang dapat ditingkatkan. Fungsi lain akuntansi pertanggungjawaban yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penilaian kinerja pusat pendapatan, yang kedua sebagai penilaian kinerja pusat biaya, yang ketiga sebagai kinerja pusat laba, dan yang keempat penilaian kinerja pusat investasi. Lalu untuk kegunaan akuntansi pertanggungjawaban bagi manajemen, yang pertama sebagai dasar penyusunan anggaran, yang kedua sebagai penilaian kinerja manajer pertanggungjawaban, yang ketiga informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. Slide selanjutnya, asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia, termasuk yang pertama, manajemen by exception atau MBA atau manajemen berdasarkan perkecualian. Untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan organisasi secara efektif, manajer hanya perlu memusatkan perhatiannya pada wilayah di mana hasil nyata berbeda dengan target atau standar anggaran. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO atau manajemen berdasarkan tujuan.
itu, MBO memberi fasilitas kepada manajer dan bawahannya untuk memformulasikan tujuan dan aktivitas untuk pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menyediakan kerangka yang ideal untuk memformulasikan tujuan secara detail. Asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban yang ketiga yaitu kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan pengendalian organisasi ditingkatkan melalui penciptaan sebuah jaringan pusat tanggung jawab yang selaras dengan struktur organisasi. Yang keempat yaitu penerimaan tanggung jawab. Hal yang paling menentukan dalam sistem akuntansi tanggung jawab adalah penerimaan dari manajer tanggung jawab atas tanggung jawab yang dilimpahkan secara adil serta keinginannya untuk dijaga akuntabilitasnya. Yang kelima yaitu kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasional dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. Contoh riset kasus yang kami ambil dari jurnal yaitu kasus PT Tarungin Bina Mitra. Fenomena yang terjadi pada PT Tarungin Bina Mitra Kecamatan Binuang yaitu adalah mengeluarkan bantuan berupa bingkisan atau bantuan pada waktu tertentu, seperti bantuan untuk acara Hari Besar Agama dan acara publik untuk masyarakat daerah setempat. Tetapi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, pelaksanaan program CSR tersebut belum tercatat sebagai beban CSR, dan perusahaan belum pernah mencatat laporan CSR tersebut, sehingga biaya CSR tersebut dikeluarkan sebagai pengeluaran dana pribadi oleh pimpinan perusahaan. CSR merupakan suatu keyakinan yang menyatakan bahwa keputusan bisnis harus dibuat dan dilaksanakan dalam batas-batas pertimbangan baik sosial maupun ekonomi, yang akan ditandai dengan adanya keyakinan bahwa setelah organisasi bisa mencapai tujuan utamanya yaitu dalam hal laba, perhatian selebihnya dialihkan kepada masalah kebutuhan masyarakat yang dapat dikembangkan sebagai kesempatan bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang. Pembahasan kasus penerapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT Tarungin Bina Mitra Kecamatan Binung, Kabupaten Taping, selama ini terlihat dalam laporan keuangan dalam periode akuntansinya yang menunjukkan belum adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban kepada masyarakat atau CSR secara khusus. Selama ini perusahaan ini hanya mengeluarkan beban yang bersifat operasional dan umum bagi kepentingan manajemen perusahaan seperti kegiatan rutin buka puasa, sumbangan yang sifatnya insidentil, serta kegiatan hari besar nasional yang bersifat proposal. Sedangkan untuk kegiatan CSR yang terarah sesuai dengan permohonan masyarakat terdampak langsung atau masyarakat yang lokasi tempat tinggal berdekatan langsung dengan lokasi perusahaan, saat ini belum diterapkan sepenuhnya seperti kegiatan bidang kesehatan sunatan massal, operasi bibir sumbing, dan lain-lain, serta bidang ekonomi kerakyatan seperti pelatihan berternak dan lain-lain. Selanjutnya, penyelesaian atau tindakan kasus. Tindakan yang disarankan oleh penulis dalam penelitian ini kepada PT Tarungin Bina Mitra Kecamatan Binung, Kabupaten Taping adalah dengan membuat pelaporan yang berguna dalam menginformasikan serta mengkomunikasikannya kepada stakeholder. Untuk itu, pelaporan akuntansi pertanggungjawaban sosial begitu bermanfaat dalam laporan kinerja perusahaan, di mana para stakeholder dapat mengetahui kinerja yang telah terjadi di dalam perusahaan. Laporan ini akan meningkatkan reputasi perusahaan secara nyata, dan untuk hal tersebut, maka seharusnya PT Tarungin Bina Mitra Kecamatan Binung, Kabupaten Taping perlu mengalokasikan beban dana untuk tanggung jawab sosial, untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta membuat penyesuaian
atau koreksi atas pencatatan pelaporan keuangannya untuk dapat disajikan secara wajar.